Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, agar lebih barokahnya pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin temannya untuk berdoa bersama. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak izin absen dulu ya. Ya Bapak. Dinurai. Sakit Bapak. Kenapa dia? Kenapa khawatir? Dia sakit Bapak. Lalu wartawan. Ayo Roni. Hadir. Adrian Maulana. Hadir. Bapak Cahyani. Oke, berarti cuma dinurain aja yang Mas ya. Iya Bapak. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang bilangan rasional dan irasional. Nah, pada pertemuan pagi hari ini tema yang materi pelajaran yang akan kita bahas adalah tentang rasio. Sebelum itu, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu siswa dapat menjelaskan konsep rasio dan juga mengetahui berbagai bentuk rasio. Yang kedua, siswa dapat mengetahui penggunaan rasio dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Bapak harap setelah kita mempelajari materi ini, kita itu sama-sama bisa kalian bisa mengetahui apa itu rasio, bagaimana bentuknya rasio dan bagaimana aplikasi atau penerapan rasio dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjut bahas materi tentang rasio, apakah kalian sudah pernah mendengar apa itu rasio? Belum Bapak. Belum. Perbandingan ya, rasio itu adalah sebuah perbandingan. Ada yang bisa bantu Bapak apa contoh perbandingan? 2:1. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Usia Eva sama usia Meli. Nah, itu merupakan perbandingan contoh perbandingan dalam jadi yang kata Bapak bilangkan tadi, di dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menemukan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan konsep rasio. Nah, sekarang Bapak minta kalian perhatikan 3 gambar ini, 3 ilustrasi ini. Nah, dari 3 ilustrasi ini merupakan bentuk penerapan rasio. Nah, dapatkah kalian menemukan kesamaan dari ketiga ilustrasi tersebut? Nah, ada yang bisa menemukan kesamaan dari ketiga ilustrasi ini? Kenapa tidak? Itu ceweknya sama baju jadi apa? Lalu kita terus yang ini sama-sama mengikuti minuman. Hanya berbeda warna. Nah, sekali lagi kita tepat ya. Dari ketiga gambar ilustrasi ini, itu kesamaannya itu adalah sama-sama membandingkan dua buah besaran. Dari ketiga ilustrasi ini, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa rasio itu apa sih? Dari gambar ini ada yang bisa menyimpulkan rasio itu apa?
lebih. Kalian masih ingat nggak besaran itu apa? Dalam pelajaran IPA. Besaran dan satuan. Ada yang masih ingat? Besaran apa? Nah, jadi besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur itu namanya Besaran. Nah, perbandingan antara dua sesuatu yang dapat diukur itu yang namanya Rasio. Seperti tadi itu seperti ilustrasi yang pertama. Dalam ketiga ilustrasi ini kan yang pertama itu adalah perbandingan antara berfoto dan lukisan. Yang gambar yang kertas itu juga adalah perbandingan dan perbandingan ukuran kertas fotokopi. Nah, yang A0 itu kan sama A1, A2 dan seterusnya. Nah, jadi tadi itu rasio merupakan perbandingan dua besaran lebih. Seperti rasio itu identik dengan pecahan ya. Misalkan seperti 1/2 atau seperti ini 2 banding 1. Tapi apakah kalian tahu apakah perbedaan antara pecahan dan perbandingan? Ada yang tahu nggak? Pecahan itu bedanya apa sama perbandingan? Kalau perbandingan itu bisa Perbandingan itu kan bisa dibagi dengan pecahan. ada apa? Ada yang lain? Perbandingan dan pecahan. Kan 1 dengan 2 ini adalah pecahan. Pecahan ini perbandingan 1/2. Kalau pecahannya 1/2 itu kan 0,5. Sedangkan kan perbandingan tadi 1/2 bandingkan Yang tadi itu sebenarnya hampir benar ya, karena pecahan itu bisa dikali dan bisa dibagi. dikali 2 misalnya. Kalau itu hasilnya kan 1. hasilnya 1. Kalau pecahan itu tidak bisa. Bisa tapi harus kedua-duanya itu dua angka ini itu dikali dengan angka tersebut. Misalkan di 2, jadi yang atas dibagi dengan bawah dibagi kali 2. Itu fungsinya untuk memperbesar skalanya, misalkan berarti 4 dan 2/4 ada. Jadinya kan di sini 2/4. Fungsinya untuk mengalihkan itu memperbesar skala. Itu menyederhanakan skala. Kalau pecahan kan beda. Iya, Pak. Itu adalah perbedaan antara pecahan dan perbandingan. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang menyatakan rasio atau bagaimana sih kita bisa mengenali rasio. Rasio itu dapat ditulis dengan 3 cara atau dikenali dengan 3 cara. Yang pertama itu adalah 2 atau lebih bilangan yang dipisahkan dengan tanda titik 2. yang tadi. Misalnya 2. Itu adalah yang pertama. Yang kedua sebagai pecahan yang seperti yang ada di slide ini ya, 1/4. Dan yang ketiga itu adalah dalam bentuk kalimat. Itu 1 dari 4, 2 dari 5 dan seterusnya. Itu adalah cara-cara mengenali rasio. Nah, setelah itu setelah kita tadi tahu bahwa rasio itu apa, cara mengenalinya itu seperti apa, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macamnya atau jenisnya. Nah, ini jenisnya berdasarkan satuannya. Yang pertama kita akan membahas tentang perbandingan dua besaran yang satuannya sama. Yang kedua adalah membahas tentang perbandingan Dua besaran yang satuannya satuannya berbeda. Jadi kita
akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah perbandingan dua besaran yang Satuannya sama. Nah, tadi kan besaran itu kita sudah tahu. Besaran itu sesuatu yang dapat Diukur. Kalau satuan ada yang bisa kasih tahu Bapak apa itu satuan? Satuan yang sedikit. Satuan dan besaran itu pada materi IPA. Untuk mengenai kembali. Level satuan. Satuan Ya saya sentimeter. kan meter. Nah, itu adalah contoh satuan. Oh, Seperti besar, sentimeter, kilogram, itu adalah contoh satuan. Nah, jadi di sini perbandingan dua besaran yang besaran satuannya sama itu merupakan perbandingan dengan besaran dan satuannya sama. Misalnya perbandingan massa badan merupakan dua besaran yang sejenis karena massa badan memiliki satuan yang sama yaitu kilogram. Nah, seperti yang di sini berarti massa perbandingan dua besaran. Besarannya itu adalah berat badan dan satuannya adalah kilogram. Kita akan membahas untuk lebih jelasnya kita ke coba lihat gambar di sini. sawit. Dia ini besar. Ada yang pendek, ada yang kecil. Ada yang pendek, ada yang panjang. Tinggi. Apakah ada yang bisa menjawab dari menjawab Yang pertanyaan nomor ini? satu itu B, tertinggi. Yang Coba kedua lihat yang nomor 2 itu yang A. mana? Yang A itu artinya meter. 100 cm. 100 cm. Yang ketiga ada yang bisa bantu Bapak Bu? 1/4. Iya, kan ada tinggi pohon sawit. 1/4. Itu banyak. Jawabannya di sini. Nah, jadi jawabannya adalah pohon yang paling tinggi itu adalah pohon sawit B. Ya. Dan pohon yang paling terakhir itu adalah pohon sawit A. A. Dan yang ketiga, jawaban yang ketiga itu jawabannya adalah 1/4. Benar. Ini merupakan contoh perbandingan dua besaran yang satuannya Yang sama. cara menyatakan cara mencari cara mencari rasionya itu adalah dengan mencari FPB dari satuan dari Dua besaran. Oh, dua besaran itu. Misalkan yang dicari adalah misalkan perbandingan antara umur Adrian dan umur anak. Misalkan umur Adrian itu 12 tahun. Ya. Anak 18 Tahun. Untuk mencari rasio atau perbandingan dari kedua ini, kita caranya adalah dengan mencari FPB-nya. Dan menggunakan kalau berbeda dari 12 dan 16. FPB dari 12 dan 18. Dan kita tahu bahwa dari 12 dan 18 adalah cara mencari rasionya masing-masing dua besaran yang kita cari itu dibagi dengan 6. Berarti 12 rasionya adalah 3. Jadi perbandingan usia antara anak dan Adrian itu adalah 2 adalah cara untuk mencari rasio yang kalau di sini yang besarannya sama dan satuannya sama. Artinya langsung kita cari FPB-nya. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu perbandingan dua besaran yang Satuannya berbeda. Di sini definisinya adalah perbandingan dengan besaran yang sama, tetapi satuannya berbeda.
kilogram. Jadi kita akan bahas, selanjutnya kita akan bahas permasalahan yang besarannya sama dan satuannya berbeda. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soalnya di sini yang pertama 4 meter banding 30 cm, itu adalah dua besar panjang dengan satuan cm dengan satuan cm. Yang pertama tadi 4 meter 4 meter dan banding 30 cm. 30 cm. Nah, untuk mencari rasio atau perbandingan dari dua besaran ini, kita tidak bisa mencarinya seperti yang tadi, dan dengan langsung mencari FPB pada 30, melainkan kita harus ubah satuannya, menggunakan satuannya terlebih dahulu. Nah, di sini kan 4 meter, berarti kita ubah 4 meter ini menjadi Sentimeter. berapa sentimeter? 4 meter 400 berapa sentimeter? 400 cm. Sentimeter. Jadi 30 cm. Kemudian berarti perbandingannya adalah 400 banding 30. selanjutnya 40 banding 40 banding 3 atau 1 banding 3. Jadi perbandingannya adalah 40 banding 3. Atau kita bisa seperti tadi ya. Dan setelah kita samakan satuannya sama, berarti mencari FPB dari dua besaran. Artinya kita dari FPB dari 40 dan 400 dan 30. Berapa? 400 dan 30. 330. Nah, 40 banding 3. jadi intinya hasilnya hasil dari perbandingannya adalah 40 banding 3. 40 banding 3. Nah, ada yang bisa menjawab soal dari nomor 2 sampai nomor 3? Berarti Coba maju satu. Coba yang akan maju angkat tangan. Jawab nomor 2, untuk nomor 2 terlebih dahulu. Saya 3. Nomor 2. sama dengan Kalau tidak ada, Bapak yang tunjuk. Bapak tunjuk Bapak. Bapak tunjuk tak? Coba Ruli. Nomor 2. Jangan ngos. Baron. Ayo temanku. Kilo di pos kilo. 2 kilo. Kilo cikgu. Diberitahu oleh cikgu. Coba langkah pertama atau duluan. Berarti 2.200. 2.200.
Sederhana kan? Berarti 250 berarti saja. Iya. Bisa. Nanti kali sama satu kali. Kira-kira benar atau tidak jawaban dari? Benar, Bapak. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Ada yang mau jawab? Coba bilang. Kalau nomor 3 bisa? Bisa. Kalau nomor 3. Nanti kita koreksi sama-sama ya. Iya. Oke. Jadi bandingkan sederhana bentuk jadi 2. Nah, ya bagus. Nomor 4. Saya mau belum Bapak tunjuk. Bapak yang tunjuk lagi, Pak. Coba Saya. ini Pak. Ini jawaban dari teman kalian. Sekarang kita koreksi sama-sama ya. Ya, Pak. Salah. Karena lu ditolak. Dia bukan ini Pak. Oke, kita dari yang pertama dari Yanda Roni. Ini Halo. ya. Dua. Dari 20 gram kita bilang berarti kita ikuti langkah-langkahnya. Pertama kita ubah satuannya menjadi kilogram menjadi menjadi on. 20 on. Lebih ya 0 dan 2 Pak. Berarti 20. 20 on. Berarti langkah selanjutnya Kita itu sudah apa? lakukan Mencari TB dari 20 Hasilnya berapa? 5 banding 2. 5 banding 2. Jadi salah. Kita hargai ya. Ya, Pak. Tapi langkah-langkahnya sudah Benar. Sudah kita tanda-tangan satuannya menyamakan satuannya terlebih dahulu. Tapi yang kedua, soal yang ketiga itu adalah 7 banding 6. 14 bulan itu sama dengan kita ubah dulu 1 tahun ini menjadi Bulan. Nah, 1 tahun berapa bulan? Bulan. Berarti rasio
rasionya adalah 7/6. Yang keempat, soal 4. 3 buah dibanding 1 lusin itu kita ubah ke dalam bentuk buah. Lusin berapa buah? 12 buah. Berarti kita cari PB dari 3 dan 12. Jadi hasilnya adalah 3 buah dan 1 lusin adalah 1/4. Nah, sebelum kita lanjut ke tugas kelompok, Bapak dari penjelasan Bapak tadi tentang apa itu rasio, cara mengenali rasio dan cara menjawab soal-soal hal yang rasionya dan dua besaran terbagi dan satuannya sama dan satuannya berbeda. Apakah ada hal yang ingin kalian tanyakan? Belum ada. Kalau begitu kita lanjut ke diskusinya. Nah, karena tidak ada yang bertanya, Bapak minta kalian membuat kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang. Bapak yang buat atau kalian sendiri? Kita terdiri dari Oh, biar adil kita pakai hitungan ya. Ini 1 sampai 5, 1 sampai 5. Ya, Pak. Coba apa nih? 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4 sampai 4. Oke. Jadi, nah kita sudah. Nah, setelah kalian bergabung dengan teman kelompok kalian, Bapak minta kalian menjawab LKPD yang Bapak akan berikan. Ya, Bapak. Yang Bapak berikan. Oke, setelah itu, nah, Bapak minta kalian untuk berdiskusi dengan teman kelompok kalian terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada pada LKPD tersebut. Jika ada yang kalian ingin tanyakan, tanyakan kepada Bapak. Baik itu baik, Bapak kasih waktu 15 menit. Ya, Bapak. Oke, waktu kalian sudah habis. Bapak minta kalian setiap perwakilan dari kelompok kalian mempresentasikan apa yang hasil jawaban dari kelompok kalian masing-masing. Pak. Baik, terima kasih untuk kelompok untuk kalian. Nah, sekarang Bapak minta kalian untuk mengomentari apa yang kelompok 1 presentasikan. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, Bapak minta kita sama-sama menunjukkan apa yang kita pelajari pada pertemuan ini. Yang pertama apa? Tadi pertama kita kan tadi belajar tentang definisi dari rasio. Definisi dari rasio perbandingan
kesimpulan yang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terus untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih tentang rasio, tapi tentang skala dan laju arah. Oke, untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.